Jadi saya mungkin mau memberikan sedikit logika berbisnis ya, yang mungkin belum didapat nih. Jadi begini nih Bu, kalau kita harga baterainya, kita bisa produksi baterai lah di Indonesia, bukan berarti harga mobil bisa turun loh. Karena misalnya sekarang dia mengambil baterai dari negara lain, dari negara Asia lain lah misalnya. Ketika dimasukin misalnya let's say ke produsen Tesla dengan harga 10.000, apakah Indonesia bisa memberikan dengan harga lebih murah? Mungkin jika iya, baru harga mobilnya bisa turun. Kalau harga yang Indonesia berikan tetap 10.000 karena Indonesia memproduksi memerlukan biaya balik untuk investasi dan keuntungan, maka harga mobilnya tetap aja sama aja. Jadi walaupun baterai bisa diproduksi di Indonesia, bukan berarti harga mobil bisa turun, begitu. Karena Indonesia juga perlu untung, produsen tersebut perlu untung. Kecuali kita bisa menekan harga kita lebih bawah daripada harga negara lain, baru mungkin bisa turun atau kita bisa produksi sendiri. Tapi kalau harga jual kita ke negara tersebut sama seperti batu bara, kita jual harga berapa, negara lain juga jual harga berapa, mungkin beda-beda tipis, nggak akan menurunkan harga unit mobil tersebut, sebenarnya begitu. Nah, kalau untuk harga yang seksi itu berapa, sebenarnya tahun depan kita akan semoga bisa ada produk yang harganya di bawah 400 juta, mungkin kisaran 300 jutaan, mungkin sebelum mungkin di kuartal 1 atau 2 tahun depan kita akan coba masukin, dan itu semoga bisa jadi mobil listrik massal ya, kapasitas 4 penumpang juga agak kecil, tapi ya bisa lebih diterima di masyarakat Indonesia saya rasa. Oke, itu dia ya, sebuah, pencerahan untuk kita semua begitu bahwa memang tampaknya ada kos-kos yang juga perlu dihitung sehingga tadi sekali lagi ya dengan adanya, baterai di dalam negeri belum tentu harga mobil listrik ini bisa turun langsung signifikan begitu. Nah kemudian, ini juga tampaknya semakin menambah ya kendala penerapan mobil listrik di dalam negeri. Nah kalau dari Pak Munawar sendiri mungkin, apa sih Pak, ide-ide ataupun juga hal-hal yang kalau kita rangkum begitu ya secara keseluruhan yang bisa dilakukan untuk, tetap ataupun juga untuk terus bisa meningkatkan penggunaan mobil listrik di dalam negeri? Ya, yang paling utama sebetulnya kita bicara energi itu selalu bicara politik. Ya, dari dalam hal mobil listrik ini bukan hanya goodwill, tapi juga pemerintah tuh harus serius. Tidak apa-apa sedikit memaksa, saya kira demi tujuan yang lebih baik, gitu ya. Kita menyelamatkan bumi. Jadi dengan mengeluarkan aturan-aturan yang sedikit memaksa supaya konsumen pindah ke listrik boleh, atau dan sisi lain juga bukan hanya memberi insentif, tapi juga mungkin sedikit memaksa supaya produsen itu memproduksi mobil-mobil listrik yang lebih terjangkau. Teknisnya ya itu bisa dibahas antara para produsen dan pemerintah mencari kompromi terbaik. Itu yang pertama. Jadi harus ada rule of games-nya dulu, ya, guideline-nya seperti apa, dan itu sepakati bersama. Yang kedua adalah mengedukasi publik bahwa betapa pentingnya menggunakan mobil listrik mulai dari sekarang untuk masa depan kita. Itu juga yang kita belum terlalu heavy di situ. Selama orang masih bisa mengisi bensin solar dengan mudah dan cepat dan harga yang terjangkau, mobil listrik ini tetap tidak menarik karena banyak sekali mitos di masyarakat tentang mobil listrik. Ya mulai, oh ya biaya pengoperasiannya mungkin murah, tapi kan saya harus bikin instalasi baru di rumah misalnya. Dan banyak sekali, ya nanti kalau tabrakan sedikit terbakar, kena genangan terbakar. Itu mitos-mitos itu mesti dibersihkan dulu gitu. Nah, edukasi itu yang harus dilakukan juga. Nah, jadi tidak boleh setengah-setengah di sini. Nggak boleh nanggung ya. Kalau kita udah sepakat, dari pemerintah harus ada aturan yang mengikat dan kalau perlu memaksa, ya baik konsumen maupun produsen. Dan di sisi lain, ya kita harus dorong mengedukasi masyarakat supaya kesadaran itu muncul dari dalam, bukan karena dipaksakan. Begitu menurut saya. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.